Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah Etika Bisnis dan Profesi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari review artikel yang berjudul Code of Ethical Conduct, a Bottom-up Approach, yang artinya itu kode perilaku etis pendekatan dari bawah ke atas. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Elvira Lutan MSI AKT dan Dr. Rahmat Febianto MSI AKT. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok dulu. Itu yang pertama ada Nur Rahmaneli, yang kedua ada Ike Roza Mardian, dan yang ketiga saya sendiri Risa Puspitasari. Baiklah, kita akan mulai dengan latar belakang penulisan artikel. Manajer dan karyawan mampu melakukan perilaku etis dan tidak etis disebabkan faktor individu dan budaya internal perusahaan. Jadi, selama dekade terakhir, organisasi yang terdiri atas beragam pemangku kepentingan mulai memberikan tekanan lebih pada perusahaan untuk menghilangkan perilaku yang tidak etis. Namun, kegagalan etika baru-baru ini serta tantangan etika berkelanjutan yang dihadapi organisasi membuat ilmuwan menyimpulkan bahwa dilema etika itu sulit secara a priori. Yang mana a priori itu kita dapat berpikir dan memiliki asumsi tentang segala sesuatu sebelum bertemu dengan pengalaman dan akhirnya mengambil kesimpulan. Pendekatan yang lebih dinamis terhadap etika bisnis diperlukan, mencakup pendekatan tingkat individu dan organisasi. Kemudian, mayoritas kode etik dalam organisasi adalah struktur implementasi dari atas ke bawah. Kode etik bersama dengan kebijakan dan pernyataan tertulis dipandang terlalu luas dan terlalu dangkal. Pengembangan kode etik seharusnya menciptakan dialog yang menghargai kontribusi semua pihak yang terlibat dan mengakui kepentingan dan tindakan yang tumpang tindih dan bersaing yang menyebabkan konflik yang tak terhindarkan atas lokasi sumber daya. Dengan demikian, pengembangan kode etik harus dibangun dari orang ke kelompok ke perusahaan sehingga berbeda nilai terungkapnya yang ditangani dengan tepat. Selanjutnya, tujuan penulisan artikel. Setelah kita mereview, kita menemukan dua tujuan penelitian ini, yaitu si peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana perilaku etis dalam bisnis didorong oleh tindakan dan interaksi individu. Dan yang kedua, bagaimana perilaku etis diperkuat melalui tim, unit, dan akhirnya tindakan organisasi. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ike Roza Mardian. Kepada Ike, kami persilahkan. Baiklah, saya Ike Roza Mardian akan melanjutkan pemaparan. Bahagian ketiga, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan. Ada berbagai tujuan penelitian deskriptif. Salah satu di antaranya adalah untuk menjelaskan seperangkat tahapan ataupun proses. Dengan demikian, artikel yang kita bahas pada pertemuan minggu ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan seperangkat tahapan ataupun proses dalam rangka pengembangan kode etik yang dibangun dengan menggunakan pendekatan bottom-up. Bahagian keempat, kesimpulan penelitian. Dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut akan kami sampaikan deskripsi peneliti terhadap 4 tahapan dalam pengembangan kode etik dengan menggunakan pendekatan bottom-up.
1. Refleksi individu, yaitu eksplorasi dan pengembangan kode etik pribadi yang mempengaruhi hubungan pekerja dengan fungsi pekerjaan mereka. Proses bottom-up dimulai dari setiap peserta membuat daftar semua prinsip moral yang memandu hidup mereka, baik itu secara pribadi maupun secara profesional, dalam bentuk yang sesederhana mungkin dan tanpa penilaian. Kemudian peserta diminta untuk memperhatikan apakah daftar mereka sebagian besar berisi larangan ataukah sebagian besar berisikan tanggung jawab. Apabila daftar yang disiapkan berisi larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan, maka perintah seperti itu reaktif. Namun, apabila daftar yang disiapkan berisi tanggung jawab, maka mandat bersifat proaktif. Peran moderator pada tahapan ini adalah mencari revisi perintah, memindahkan kode dari ambigu ke spesifik kontekstual dan pribadi untuk fokus pada perilaku profesional. Proses peninjauan pada tahap pertama ini akan bersifat berulang dan terus berlanjut sampai individu dan konsultan pihak ketiga puas sepenuhnya dengan hasil akhir. Tahap yang kedua, diskusi tim kerja, yaitu pengelompokan formal karyawan berkumpul untuk menegosiasikan cita-cita moral yang akan mereka pertanggungjawabkan satu sama lain dan yang mendorong upaya gabungan untuk kesuksesan profesional. Pada langkah kedua ini, memindahkan diskusi terfokus individu ke pertukaran kelompok yang berfokus kepada penciptaan parameter moral yang disetujui untuk diikuti oleh tim kerja. Pada tahap kedua, pengelompokan dibatasi pada individu yang berinteraksi satu sama lain secara teratur dan berada pada tingkat organisasi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan kepercayaan dan perbedaan status. Tim secara optimal sebaiknya terdiri atas 5 sampai dengan 8 anggota, sehingga setiap anggota memiliki kesempatan untuk didengarkan dan meningkatkan partisipasi. Pada tahap kedua ini, ada 4 instruksi berbeda yang diberikan oleh moderator. Pertama, setiap individu hendaknya membahas prinsip moral pribadi dengan kelompok sejauh mereka dapat mempengaruhi interaksi dengan anggota tim. Kedua, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana bekerja menuju hasil akhir. Ketiga, membahas hasil akhir dari musyawarah mereka. Dan keputusan akhir mengharuskan tim untuk mempersiapkan diri untuk fase berikutnya. Tahapan selanjutnya 3 dan 4 akan dipaparkan oleh rekan saya Nur Rahmaneli. Kepada Nur Rahmaneli dipersilahkan. Baiklah, akan kami lanjutkan kesimpulan yang ketiga, yaitu diskusi dan kerjasama lintas kelompok yang semakin menyempurnakan mandat etis mereka. Karena pembangunan konsensus telah menyebar ke seluruh unit bisnis. 4. Presentasi kepada Dewan Pengurus untuk ratifikasi dan persetujuan akhir. Perspektif bottom-up memungkinkan pekerja organisasi untuk memberikan pengaruh atas kode etik akhir dan membiarkan suara mereka didengar. Sebuah upaya yang dilakukan untuk memungkinkan karyawan di seluruh tingkatan dalam hierarki perusahaan untuk mengeksplorasi dan menyempurnakan keyakinan etis tanpa batasan yang terkait dengan status atau struktur pelaporan. Tetapi langkah ini diselesaikan tanpa urutan preferensi. Tujuannya adalah agar karyawan menyadari bahwa hasil akhirnya dibagikan secara merata di antara mereka. Keterbatasan dan pengembangan penelitian.
penelitian ini hanya mendeskripsikan secara umum perspektif bottom-up dalam pengembangan kode etik, di mana untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti menggunakan metode wawancara atau kuesioner atau wawancara dan kuesioner kepada responden sehingga lebih meningkatkan kualitas dari hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan pengembangan kode etik dengan pendekatan bottom-up dengan melibatkan pengaruh budaya lokal dan perbandingan dari beberapa negara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian.